Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ida Bagus Nyoman Sandiano dari kelas 12 IPA. Jadi di sini saya akan mempresentasikan ujian sekolah yang mengevaluasi sebuah jalan raya. Nah, jadi di sini pembangunan ekonomi. Apa sih pembangunan ekonomi? Nah, jadi pengertian pembangunan ekonomi merupakan sebuah pembangunan yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, dampak dari keterlambatannya Indonesia membangun ekonomi. Nah, itu tuh banyak ya. Yang ini berakibatkan banyaknya kasus pengangguran gitu kan yang ada di Indonesia karena keterlambatannya pembangunan ekonomi, seperti kekurangannya untuk mendaftar tenaga kerja gitu kan. Terus pertumbuhan ekonomi itu bisa diwujudkan dengan cara mencintai produk dalam negeri gitu, sehingga para pengrajin lokal tuh semakin berkembang gitu kan. Kita tuh jangan terlalu mencintai produk luar gitu, sehingga yang produk lokal tuh kita anggap remeh gitu. Oke, next. Dengan perkembangan teknologi pada saat ini, maka pertumbuhan ekonomi semakin cepat stabil gitu kan. Yang seperti yang saya tadi katakan, bahwa jika pertumbuhan ekonomi ini dilakukan kayak mencintai produk lokal itu ya, maka jadi para pengrajin itu semakin cepat lakunya gitu kan. Nah, sebagai mahasiswa kita mendukung gitu kan pertumbuhan ekonomi itu dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi sebagaimana mungkin kita melakukannya dengan semaksimal mungkin gitu. Jadi next, pembangunan jalan raya. Jadi pembangunan jalan raya ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi gitu, seperti menjadi media transportasi kendaraan yang lewat, misalkan mengantar barang, mengantar jasa dan lain-lain sebagainya gitu, maupun itu dari luar negeri atau ke dalam negeri, ekspor impor. Next, di dalam pembangunan jalan terdapat proses untuk membuat dan merawat jalan raya tersebut menggunakan roller, bertujuan untuk memadatkan tekstur tanah gitu kan. Jadi ketika kita membuat jalan raya itu dengan maksimal, jadi kita harus mencapok tanah terlebih dahulu gitu kan, sehingga tidak waktu terjadi hujan tidak cepat gitu proses pengerusakan dari jalan raya tersebut. Lalu mengevaluasi jalan raya di Lampung, dalam hasil pengamatan saya, jalan raya tersebut dibilang cukup rusak ya. Perlu dilakukan perbaikan kembali, seperti jalan yang berlubang dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak yang kita temukan gitu kan, seperti yang dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang melebihi muatan gitu, seperti truk fuso dan masih banyak kendaraan lainnya. Jalan raya di Medan itu, melihat perawatan jalan raya di Medan itu, di kota Medan itu bisa dilihat bahwa kondisi jalan sangat baik dikarenakan adanya bahan yang bagus dan perawatan terus menerus sehingga dapat bertahan lama di jalan itu. Nah, itu tergantung dari proses pembuatannya ya, dan bahan-bahan yang digunakan. Perbandingan jalan raya. Jadi jalan raya di Singapura sangat berbeda dengan Indonesia. Nah, dikarenakan perbedaan dari bahan material yang digunakan sehingga mudah untuk dibedakan. Jadi kayak di luar Indonesia itu gimana ya, jalannya itu lebih kuat gitu kelihatannya daripada di Indonesia. Mungkin itu dikarenakan faktor dari proses pembuatan dan bahan material yang digunakan. Jadi semakin kuat itu bahan material yang digunakan, semakin bagus, maka kualitas jalan raya itu semakin baik gitu kan. Jadi para mobil kendaraan lain yang melintas, walaupun barang bawaannya berat-berat pun sekalipun, tetap
tetap bertahan kokoh jalannya gitu. Terus perawatan itu kan, jalan yang dibuat sangat lemah, semisalnya pembuatan dicampur dengan aspal yang cukup banyak, jadi material yang digunakan itu tidak sebanding gitu kan dari apa yang telah ditakarkan sebelumnya. Jadi penyebabnya jalan cepat berlubang gitu, sehingga terlalu banyaknya aspal yang cukup banyak digunakan gitu kan, sehingga tidak menetralkan bahan yang digunakan gitu. Sama halnya dengan kita membuat susu misalkan. Nah, kita menuangkan susunya 2 sendok makan, tapi kita kasih airnya 2 liter. Nah, jadi memang air minum susu itu berbau putih, cuman ketika kita meminumnya itu tidak terasa manis gitu. Jadi seperti itulah proses pembuatan jalan raya itu. Jika tidak normal itu ya maka akan berakibat buruk gitu bagi si peminum. Jika di jalan raya ini berarti akan cepat rusak dan perlunya perbaikan kembali. Perlunya memerlukan pandangan bahwa perbaikan jalan atau perawatan jalan harus menyeluruh dan dengan penuh tanggung jawab gitu. Jadi bisa kita mungkinkan gitu kan, jika pembangunan jalan raya ini dilakukan dengan abal-abal gitu kan, misalnya proses pekerjaannya itu terburu-buru, maka sulit gitu untuk menemukan proses kepuasan diri kita gitu untuk melihat bahwa jalan raya itu benar-benar kokoh gitu. Jadi menurut sumber, jalan raya yang di Singapura itu memiliki sumur resapan gitu. Jadi beda sama di Indonesia. Indonesia itu belum memiliki sumur resapan. Menurut dilansir dari sumber ini, itu tuh belum memiliki sumur buatan gitu, sehingga Singapura itu bertujuan untuk meresap air gitu, sehingga mengurangi kadar air yang menyebabkan kerusakan jalan seperti turunnya hujan yang lebat gitu kan, sehingga menguranginya dampak dari kebocoran jalan berlubang, terus dan kekeping-kepingan di setiap pinggir-pinggir jalannya dan lain sebagainya. Lalu usulan yang perlu dibangun untuk pembangunan jalan raya ini, yang tentunya itu jalan raya itu di Lampung sangat memerlukan anjuran yang baik ya, seperti membuat sumur yang meresap air seperti di negara-negara Singapura sebelah lainnya yang sudah memiliki sumur resapan, bertujuan untuk mencegah, mengurangi pengerusakan jalan, mengurangi kadar air yang ada di jalan raya itu ketika turunnya hujan lebat. Nah, jika pembangunan dilakukan dengan maksimal dan setiap perawatan perbaikan teratur, maka segala transportasi untuk mewujudkan perekonomian menjadi lebih stabil gitu. Misalkannya dilakukannya kayak misalkan perawatan terus menerus, perawatannya rutin gitu kan, misalkan 3 bulan sekali dilihat bagaimana kondisi jalan raya tersebut gitu kan. Perawatannya tuh khusus gitu kan untuk perawatan jalan raya dan memperbaiki segala sesuatu kerusakan yang terjadi, sehingga misalnya nih ada lubang kecil, nah kita harus segera menambalnya sehingga tidak menjadi besar dan semakin besar gitu. Oke. Jadi seperti itulah penjelasan dari tugas ujian sekolah ini, dan apabila ada ucapan kata yang salah kurang jelas, ya minta maaf, dan sekian, terima kasih.